Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke brother and sister, kali ini saya akan merangkum alur cerita film The Quake tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang gempa bumi besar yang terjadi di kota Oslo, kota yang terletak di Norwegia. Film ini merupakan sequel dari film The Wave, yaitu tahun 2015. Oke brother and sister, biar tidak lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Oke, bismillah. Setahun kemudian setelah terjadi bencana longsor di Gunung Ekenes di Geiranger yang menyebabkan gelombang tsunami setinggi 80 meter dan 248 jiwa meninggal. Seorang pembawa berita mengundang seseorang yang dianggap pahlawan karena sudah menyelamatkan ratusan nyawa. Dia adalah Christian, seorang ahli geologi. Setelah itu, Sin berpindah 3 tahun kemudian. Ini adalah anaknya Christian yang bernama Julia. Julia saat ini hendak mengunjungi ayahnya yang tinggal sendirian. Karena semenjak bencana tsunami itu, Christian memilih tinggal sendiri di Geiranger. Sedangkan anak dan istrinya pergi ke kota Oslo. Christian pun menjemput anaknya itu ke pelabuhan, namun dia malah berhenti di tengah jalan, yang menyebabkan Julia kebingungan. Kok ayahnya tidak ada menjemputnya? Tidak lama kemudian akhirnya ayahnya datang dan langsung memeluknya. Setelah itu mereka pun pergi ke rumah. Di sana Christian memasak untuk anaknya dan mereka pun makan bersama. Singkat cerita, malam pun tiba. Tidak sengaja Julia masuk ke kamar tempat kerja ayahnya. Julia pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ternyata ayahnya masih tetap meneliti tentang tsunami 3 tahun yang lalu, ketimbang berkumpul dengan keluarganya sendiri. Tetapi ayahnya memujuk Julia untuk turun dan tidur. Di pagi harinya Julia membuatkan sarapan, tetapi ayahnya malah menyuruh Julia untuk pulang. Padahal niatnya Julia seminggu nginep di sana, tetapi baru sehari ayahnya nyuruh pulang, sehingga Julia pun pulang dan diantar ayahnya. Sin berpindah ke terowongan Oslo. Di sana ada seseorang yang masuk ke terowongan Oslo. Dia bernama Konrad, seorang ahli geologi. Tidak lama kemudian terjadi gempa kecil di sekitar terowongan itu yang menyebabkan Konrad meninggal dunia. Di sisi lain, Christian dia melihat berita di TV yang telah terjadi longsor di terowongan Oslo dan memakan korban yang bernama Konrad, yaitu teman dekatnya Christian. Sehingga Christian melihat HP-nya dan ternyata Konrad sudah menelponnya 3 kali namun tidak terjawab karena pada saat itu ada anaknya Julia. Setelah itu Christian membuka dokumen pemberian Konrad. Christian pun kaget karena Konrad memberitahukan bahwa akan terjadi gempa besar di kota Oslo. Sehingga Christian pun ingat dengan keluarganya yang sedang di Oslo. Tidak menunggu lama, dia pun langsung pergi ke Oslo. Christian pun mengunjungi kantor yang meneliti tentang bencana alam. Di sana dia bertemu dengan Johannes selaku ketua di sana. Christian pun memberitahukan Johannes bahwa akan ada gempa besar di kota Oslo. Tetapi Johannes menenangkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya akan baik-baik saja. Karena sistem pemantauan yang baru menunjukkan bahwa ada banyak aktivitas getaran buatan manusia akibat konstruksi bangunan. Jika terjadi aktivitas yang mencurigakan, maka Johannes pun akan memberikannya kabar. Di sini Christian masih tidak yakin bahwa getaran itu diakibatkan oleh manusia, sehingga Christian pun pergi ke rumah Konrad untuk mencari tahu apa yang dilakukan Konrad di terowongan itu. Di sana Christian bertemu anak Konrad yang bernama Merit. Di sana Christian pun menemukan semua penelitian Konrad, sehingga Christian lebih yakin bahwa gempa yang besar akan mengguncang kota Oslo. Akhirnya Christian menghubungi Johannes dan menanyakan, dari mana kamu tahu bahwa itu disebabkan oleh pekerja kontraktor, bukan gempa alami. Johannes pun menjelaskan itu getaran akibat pekerjaan konstruksi dan bisa terjadi kapan saja. Christian pun menanyakan apa ada proyek konstruksi di terowongan Oslo. Johannes pun mengiyakannya, tetapi pada hari itu tidak ada pekerjaan konstruksi. Christian pun menanyakan, lalu getaran apa itu?
Malam harinya Christian mengunjungi rumah Idun dan bertemu dengan anak laki-lakinya yang bernama Sondre yang hendak pergi nonton bersama pacarnya. Di sana juga Christian bertemu istrinya dan meminta maaf karena menyuruh Julia pulang lebih cepat. Setelah itu Idun pun mengundang Christian untuk datang ke acara balet besok dan Christian pun mengiyakannya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Christian kembali ke rumah Conrad dan mengatakan kepada Merit bahwa pasti ada yang sedang diteliti oleh Conrad di terowongan Oslo itu. Sehingga mereka berdua pun pergi ke terowongan itu. Setelah sampai di sana, mereka pun masuk ke dalam untuk melihat yang sudah dilakukan Conrad. Ternyata Conrad mengambil sampel batu inti, namun tidak keburu diambil karena ada gempa yang mengakibatkan Conrad tewas. Sehingga batu inti itu dibawa oleh Christian. Ketika di dalam mobil, Idun menghubunginya dan memberitahu bahwa Julia akan segera pentas balet dan menyuruh Christian secepatnya datang. Tidak sengaja Christian mematahkan batu inti itu, sehingga Christian lebih yakin bahwa gempa besar akan segera terjadi. Tidak lama kemudian tiba-tiba listrik di seluruh kota mati dan disusul dengan gempa. Ternyata gedung yang dipakai pentas Julia roboh sehingga Idun mencoba menyelamatkan Julia. Untungnya Julia masih selamat dan langsung dibawa pulang. Tidak lama kemudian Christian sampai di gedung tempat pentas. Ternyata Idun dan anaknya sudah pulang. Sehingga Christian menghubungi Idun dan mengatakan untuk bertemu di rumahnya saja. Di gedung itu Christian mendatangi Johannes dan mengatakan kenapa batu yang ada di atas terowongan itu sangat rapuh. Seharusnya batu ini tidak rapuh. Christian pun mengatakan bahwa gempa besar akan terjadi di kota ini. Johannes pun mencoba menenangkan Christian dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Christian pun bingung karena tidak ada yang mempercayainya sehingga Christian menyuruh Merit untuk pulang dan Christian pulang ke rumah Idun. Di sana Christian meminta maaf karena tidak keburu nonton Julia bermain balet. Idun pun kesal karena Christian tetap saja mementingkan penelitiannya yang tidak jelas. Idun juga kesal karena Christian selalu meninggalkannya. Akhirnya Christian pun minta maaf dan menangis di pelukan Idun karena merasa tidak bisa menjadi ayah yang baik. Di sisi lain, Merit yang sedang membersihkan kantor ayahnya tidak sengaja melihat sesuatu di komputer ayahnya dan dia pun langsung merekamnya untuk diberikan kepada Christian yang sedang di rumah Idun. Besok paginya Sondre dan Julia kaget karena melihat ayahnya yang sedang membuatkan sarapan. Setelah itu Sondre pun pergi ke kampus. Tidak lama kemudian Merit datang dan memperlihatkan sebuah video. Christian pun kaget karena tikus itu mati menghirup gas beracun. Sehingga Christian menyimpulkan bahwa gempa yang berkekuatan 8 skala Richter bahkan lebih akan mengguncang kota Oslo. Sehingga mereka pun bergegas pergi ke tempat kerja Idun untuk memberitahunya bahwa akan ada gempa besar. Di dalam mobil Christian menghubungi Sondre yang sedang di kampus, tetapi Sondre mengabaikan telepon dari ayahnya itu. Sehingga Christian mengirimkannya pesan kepada Sondre agar dia membacanya. Setelah sampai di tempat kerja Idun, Christian menyuruh Julia untuk menunggu di mobil. Tetapi Julia malah bandel dan menyusul ayahnya naik lift ke atas gedung. Di sisi lain, Merit melihat Julia sedang naik lift sehingga ia pun menyusulnya. Setelah sampai di lantai 34, Christian pun menemukan Idun dan membawanya. Christian pun mengatakan akan ada gempa besar hari ini. Tetapi Idun tidak mempercayainya. Setelah itu, Christian membunyikan alarm hotel itu agar orang-orang cepat turun. Pas liftnya tertutup, Christian malah melihat Julia yang baru keluar dari lift. Walaupun Christian mencoba memanggilnya, tetapi lift turun ke lantai bawah secara otomatis karena diakibatkan alarm tanda bahaya menyala. Setelah di atas, Merit akhirnya bisa bertemu kembali dengan Julia. Tidak lama kemudian, gempa yang besar pun terjadi di kota Oslo yang menyebabkan kota hancur. Di sisi lain, Christian dan Idun yang berada di lift sangat panik.
Di dalam lift, Idun mencoba keluar dari sana dan berhasil memanjat lift itu. Di sini Merit melihat Julia sedang bersama pegawai hotel yang tertimpa reruntuhan. Sementara di kampus, Sondre selamat karena bersembunyi di bawah meja. Tetapi dosen dan temannya ada yang terluka tertimpa atap gedung. Mereka pun akhirnya mencoba menyelamatkan pegawai hotel itu. Tetapi tidak lama kemudian gempa susulan terjadi yang mengakibatkan gedung sebelah roboh dan menimpa gedung mereka. Mereka pun mencoba berpegangan terhadap besi agar tidak terjatuh. Merit pun di sini tidak sengaja melepaskan tangan pegawai hotel itu dan menyebabkan ia jatuh ke bawah dan kemungkinan ia mati. Tidak lama kemudian Merit pun jatuh, untung dia bisa menggapai besi. Julia pun hampir tertimpa pot yang besar sehingga dia menghindar dan hampir jatuh. Untungnya Merit menangkapnya. Setelah itu mereka melihat pintu yang terbuka di bawah sehingga mereka turun. Tidak lama kemudian ada yang jatuh dan menimpa kaki Idun. Sehingga Idun pun berteriak menahan kesakitan. Akhirnya Christian naik kembali untuk membantu Idun karena kaki Idun terluka sehingga Idun kesulitan untuk bergerak. Christian pun meyakinkan Idun bahwa mereka akan selamat. Akhirnya Christian berhasil masuk ke pintu itu, tetapi Idun tidak berhasil karena lift yang ada di atasnya malah jatuh dan menimpa Idun sehingga Idun pun tewas. Christian pun sedih melihat istrinya tidak selamat. Setelah itu Christian naik lagi ke lantai atas untuk mencari Julia dan akhirnya dia pun menemukannya. Ketika mereka mencoba untuk pergi dari gedung itu, tiba-tiba gempa susulan terjadi yang mengakibatkan Julia terlepas dan terjatuh dan mendarat di atas kaca. Christian pun langsung mencoba menolongnya. Dengan perlahan dia pun menuju Julia dan berhasil menangkap tangannya sebelum kacanya pecah. Setelah itu, Merit pun mencoba menolong Julia dan berhasil. Setelah itu, mereka perlahan naik untuk keluar dari gedung itu. Dan akhirnya mereka pun selamat. Di sini Merit pun pulang dan sampai ke rumahnya yang sudah berantakan. Setelah itu, Christian dan anaknya kembali ke rumah ayahnya yang berada di Gay Ranger. Dan film pun tamat. Oke, brother and sister, terima kasih untuk antum-antum semua yang sudah menonton sampai beres. Saya doakan semoga besok lusa antum-antum semua mendapatkan uang 1 miliar. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.